Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam sehat untuk para sahabat. Dari Lembah Gunung Slamet, kembali saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro yang bukan siapa-siapa. Dan pada kesempatan kali ini, beliau yang siapa-siapa, Ustadz Haris dari Lembah Gunung Slamet, kembali berkunjung ke ruang Anda sekalian. Dan kali ini dalam kaitan Hari Raya Idul Adha, atau lebih dikenal di masyarakat Jawa Hari Raya Idul Korban, gitu ya. Nah, terkait dengan itu tentu saja bagaimana ini dengan apabila katakanlah dikombinasikan dengan falsafah Jawa ini. Karena seperti kita ketahui bahwa pada saat Wali Songo itu pun sebelum merayakan Hari Raya Idul Adha senantiasa mempunyai pra Idul Adha ya, seperti misalnya apitan, terus ambengan, lalu gunungan. Nah, ini sebelum ke masalah Idul Adha, saya ingin ke Mas Cokro dulu nih, Mas. Dari kaitan apa yang pernah dilaksanakan oleh Wali Songo tentang apitan, ambengan, dan juga gunungan. Ini gimana, Mas Cokro? Nanti dikaitkan dengan pandangan dari Ustadz Haris terkait dengan syariat Islam. Ya, betul. Silakan, Mas Cokro. Ya, jadi begini. Ketika para wali Songo itu mengajarkan atau menyebarkan Islam di tanah Jawa, terutama di tanah Jawa itu yang terkenal itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu ada yang namanya apitan. Apitan itu sebelum bulan ini ya, bulan Aji terus apit ya. Nah, apitan itu kan para wali mengajarkan dengan budaya lokal tanpa mengurangi tidak menyakitkan para masyarakat loh. Artinya waktu itu kita butuh sinkronisasi antara budaya yang sudah ada, kemudian Islam masuk, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Dengan apitan itu mengajarkan supaya antara budaya Islam yang dibawa para wali tidak bertentangan dengan budaya kearifan lokal, adat kearifan lokal. Dengan adanya apitan itu, nah tentunya bermacam-macam. Ada yang masyarakat itu menggunakan misalkan yang dikenal dengan sedekah bumi, ya, hasil bumi yang melimpah ruah, kemudian dikumpulkan bersama-sama sama masyarakat, kemudian para wali mendoakan, dibagikan lagi. Nah, ini salah satunya itu. Nah, menurut saya sih tidak bertentangan, tetapi kan sekarang banyak sekali ya yang tidak ada tuntutannya. Ini bid'ah, ini kurang. Menurut Ustadz Haris bagaimana? Nah, tapi sebelumnya ke Ustadz Haris ini kaitan masih dengan apitan ini sebetulnya di bulan Jawa itu ada bulan apit, ya kan? Apit, ya. Nah, itu antara setelah Syawal kemudian menuju ke Zulhijjah, itu ada bulan yang dinamakan bulan apit. Nah, makanya Wali Songo agar tetap kearifan lokal itu ada, maka dibuatlah keapitan itu. Yang diartikan bulan di tengah-tengah antara Syawal dan Idul Adha, itu Zulhijjah gitu ya. Yang jelas, nah menyambung dari Mas Cokro tadi, Wali Songo itu kan kalau Idul Adha kan bayangan orang kita secara Islam kan mesti korbannya mesti hewan kan, ya kan, tidak sapi, kemudian kambing ataupun domba. Nah, ini padahal di bulan apit itu tidak ada hewannya, itu yang ada seperti tadi Mas Cokro bilang sedekah bumi, hasil bumi. Nah, ini gimana menurut Ustadz Haris ini dikaitkan dengan wong itu loh nyembelih sapi, wedhus karo domba kok malah hasil bumi sih kepriwe. Nah, ini kira-kira gitu gimana, Mas? Mas Ustadz. Tapi bukan bulan Idul Adha loh.
Ya diapit. Iya, Kayaknya antara Syawal dengan Zulhijjah itu. Ya. Ya kalau bahasa Banyumasnya blokotokan inilah ya. Iya. Panane lah ya. Bu bener bu ora lah ya. Tapi ya otak-atik gathuk lah. Terima kasih Mas Tony yang beberapa waktu lalu juga rawuh di sini nggih. Matur sembah suwun sangat menika sama Den Cokro atas rawuhnya di sini. Tentu saya seneng ya, sangat bahagia karena saya masih dianggap teman atau saudara barangkali. Senang sekali. Guru kok. Ya sebelumnya ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jadi tadi apit itu di antara Syawal dan id ya. Iya. Id ya betul. Id itu pulang pergi. Itu datang lagi, pergi lagi, datang lagi, itu id gitu. Apa namanya? Ya, id itu artinya kan seperti itu. Kemudian kalau adha itu dikaitkan dengan penyembelihan. Tetapi kalau menurut Ustadz itu ya dengan panggil Ustadz, jadi saya jadi ya seolah-olah Ustadz gitu ya. Iya. Seolah-olah Ustadz lah, nggak apa-apa ya. Jadi penyembelihan korban itu sebetulnya bermakna sangat sosial sekali. Dikaitkan dengan agama ini dalam rangka membangun kemanusiaan, karena inti agama itu sebenarnya kemanusiaan, Mas Tony. Tetapi sebetulnya lebih daripada itu yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Allah itu menurut saya bahwa penyembelihan hewan korban itu lebih dari sekadar bermakna sosial ya, tetapi Tuhan sebenarnya sedang memerintahkan kita itu menyembelih sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Iya, betul. Iya. Tetapi diantar lewat seperti itu dan klub juga secara sosial juga klub. Dan sebetulnya lebih dari itu, filosofis sekali dan sangat dalam sebetulnya, secara sophisticated ya, secara sofistik itu sebenarnya harus nyampe pada manusia harus pandai menyembelih sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri kita. Iya. Jadi tapi hebatnya dari para leluhur kita Wali Songo itu kok ada apit ya? Iya. Ada apit ya. Saya juga baru ngah ini. Oh iya ya. Jadi di antara apa namanya? Idul Fitri dan ada Idul Adha ya kan? Id sama Id ya. Kok ternyata iya ya, namanya apit ya. Apit. Sama apit tadi ya. Saya baru nggak ini ya. Wah iya menarik sekali nih. Tentu saja orang Jawa karena pandai sekali untuk mengkiaskan, menyepadankan, menganalogikan sehingga apa namanya di sini juga ada istilah sedekah bumi ya. Iya. Sedekah bumi dan seterusnya, ambengan apa tadi? Iya. Ya, ambengan gunungan. Seterusnya dan sebagainya. Tentu itu tidak bertentangan menurut saya, bahkan Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas atau di dalam konteks literatur Islam tertentu gitu, madhab Zahiri itu ayam juga bisa untuk korban itu. Apabila kita tidak punya hewan ternak, gitu ekstrim ya? sekali ya. Tetapi kenyataan ada madhab Az-Zahiri atau Ibnu Abbas ini Pernah dilaksanakan sama ini ya, sama ayam. tukang azan siapa? Nggih. Bilal ya pernah. Gitu terus apa yang bertentangan gitu. Nah di sini nggak ada onta, kebetulan adanya wedus ya wedus, apa namanya
adanya apalah gitu Ya, ya. gitu. Kita pokoknya Iya, iya. yang penting adalah Simbolisasi pengorbanan. Iya. Jadi kerelaan untuk berkorban. Iya, untuk hidup bersama di dalam egalitarianisme, kebersamaan, bahkan bukan untuk saat ini aja, dilatih untuk terus menerus sehingga setiap saat senantiasa selalu untuk bisa ada rela untuk berkorban demi kebersamaan sebetulnya itu. Ya. Artinya tidak bertentangan lah. Iya. Ya, jadi Kan? tetap bisa bersatu lah katakanlah ya antara filosofi Jawa dengan keislaman itu ya. Kalau kita kan sering hanya terpaku, yang sering ini mohon maaf ini barangkali saya juga bukan siapa-siapa ngertinya ya kulit tetok karena ya gitu ya, bahwa Idul Adha itu ya pengorbanan Nabi Ibrahim diutus oleh Gusti Allah kok nyembelih anaknya, tapi begitu mau disembelih diganti tiba-tiba menjadi. Nah itu kan image kita yang kurang paham tentang keagamaan kan hanya itu, padahal yang sesungguhnya itu seperti tadi Ustadz Haris katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar supaya menyembelih hawa nafsu kehewanan bagi manusia. Nah itu ya. Ini lebih dalam sekali. Ya dalam sekali itu kalau sekadar makna sosial. Iya. Makna sosial yes ya. Tapi lebih dari itu menurut saya. Ya. Jadi sifat-sifat hewan yang ada dalam diri manusia sembelih yo wong. Nah Gusti Allah kasarane ngono, ge wong-wong pada sembelih kuwe sifat kewanmu. Kan ya gitu ya. Nah, ya lalu ini tadi terkait dengan apa namanya, mungkin Wali Songo waktu itu kan di khususnya tanah Jawa ya, wong kita manggone nang Jawa yang ngomongnya Jawa kan ya gitu ya. Ya jadi iya. Nah itu kan adanya ya apa namanya sedekah bumi dalam artian apa yang dihasilkan oleh bumi ya, misalnya sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya di bulan Abid itu yang mengko nek arep ngrasakna ifak ya mengko pas Idul Adha saking ngrasakna hasil bumi sebagai wujud rasa syukur kepada yang Maha Kuasa kan begitu. Nah, kemudian Mas Cokro, saya ingin tanya lagi yang tadi kaitannya kalau Wali Songo itu kan ada 3 hal itu, apitan, ambengan sama gunungan. Nah, ya sekarang sing ambengan Mas Cokro itu gimana itu Mas Cokro? Ambengan gini, jadi setiap penduduk, setiap warga desa itu membuat makanan dari rumah masing-masing. Kalau dulu ada suro ya atau langgar lah ya. Langgar ya. Tajuk Tadi ya itu atau di petilasan tertentu lah ya. Di ayo kita bikin makanan, semuanya warga ini ngumpul jadi satu di situ satu tempat. Kemudian setelah kumpul itu kita minta didoakan. Ya dari para wali itu Kanjeng Wali menika sampun kula badhe dahar niku nyuwun didongan dados selamat dunia akhirat kan kayak gitu. Maka didoakan setelah makan bareng-bareng. Lah ini kan kebersamaan ya, sangat kebersamaan. Dan ini sekarang saya merinding nih. Sekarang sudah jarang sekali kita melaksanakan kepungan lah ya. Kalau zaman kita dulu kepungan ya Mas. Iya. Ya kan kita sekarang udah jarang sih. Orang anak tuntunan nih, wong mati juga orang anak. Iya. Orang anak kaya kuwe. Nah, iya. Jadi ambengan itu makan bersama yang pada intinya menikmati hasil bumi yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk kita nikmati bersama. Ini loh hasil bumimu. Nah, menurut Ustadz Haris ini gimana ini artinya apa namanya meskipun antara Idul Fitri dengan Idul Adha ini ada istilah semacam kepungan begitu, itu dengan sajian masing-masing warga bawa sendiri-sendiri. Mungkin juga ada yang bawa, ya mohon maaf tidak sedang apa namanya membedakan antara harga sapi, kambing sama domba itu memang mahal kan ya. Mungkin tadi ayam juga ingkung itu kan literasi tertentu ya. Iya. Nah itu kan masyarakat Jawa kan kebanyakan ngingunnya ayam kan gitu ya. Nah ini
boleh ndak kalau istilahnya sayur mayur hasil bumi itu terus ya nggo anu ala nggo atau lah kena pakai ayam misalnya ayam atau ikan tawar ya. Itu salah apa ndak itu istilahnya apa kalau istilah itu mubah apa tidak itu hukumnya lo maksudnya kayak gue. Iya jadi ya hukumnya masalah itu ya mubah kan sesuatu yang makruh ya. Kalau makruh itu kan sesuatu yang makruh bukan mubah ditinggalkan ya. lebih baik ditinggal enggak makruh ya. Enggak makruh ya. Ya dilakukan boleh, enggak dilakukan boleh. Ini kan kaitannya dengan kemampuan kita. Gitu ya. Jadi dalam penghargaan terhadap apa namanya spiritualitas yang tertinggi itu enggak ada masalah menurut saya. Iya. Tetapi yang paling penting menurut saya secara filosofis itu tadi apa namanya sifat kegotong royongan. Iya, sifat gotong royong, sifat kebersamaan, ya. Kerelaan untuk berkorban itu ini ya. Yang jelas Islam ini adalah agama perbaikan, Mas. Iya. Islam itu agama perbaikan, makanya dinamakan dinul Islam secara filosofis. Jadi agama inovasi, agama perbaikan. Makanya di dalam Quran ada istilah wal akhiratu khairu wa atqa atau walal akhiratu khairul laka minal ula gitu. Jadi akhir atau akhirat itu adalah lebih baik bagi kita gitu. Jadi kita memang harus selalu merubah untuk ke depan harus lebih baik dari sekarang gitu. Jadi apa namanya Tuhan selalu merintahkan itu. Kita harus berbuat baik, berbuat baik, kebersamaan, berjamaah, bersedekah. Kemudian dengan caranya Tuhan ya. Tuhan pandai ya. Sampai manusia ini tahu-tahu jadi orang baik gitu ya. Iya. Ya biarin aja melalui konfigurasi atau proses-proses yang barangkali manusia biarin aja. Manusia kan sudah dikasih pikiran ya. Udah biarin pikirannya pada dinamis gitu. Mungkin Tuhan demikian gitu. Iya. Jadi nggak ada lah. Nggak ada. Jadi nggak makruh sama sekali ya. Enggak ya ada. Iya. Ya baik, menurut baik. baik. Ya, menurut saya baik. Iya. Kalau iya betul. Nah kalau kita luaskan lagi Mas Cokro dan Ustadz Haris ya bahwa setelah apa namanya tadi apitan itu dengan bersyukur hasil bumi katakanlah yang dibagi-bagikan. Nah ayo demasak kue karena istilahnya seperti itu mungkin Wali Songo juga dulu mungkin ngomongnya seperti itu ini hasil bumimu coba dimasak besok anggar sudah pada masak ayo kita makan barengan gitu mungkin aduh Pak saya enggak punya kebun tapi saya ternak ayam katakan itu gimana Wali Songo katakan oh enggak apa-apa itu untuk anak misa-mise kan gitu ya. Saya punyanya belumbang ya mungkin. Nah itu tadi sama sekali tidak makruh sesuatu Islam ya. Makruh enggak ya sama sekali ya. Nah, apalagi haram itu. Ya enggak haram ya. Bagus menurut saya. Iya begitu ya. Nah itu memang mohon maaf meskipun saya yang bukan siapa-siapa Mas Cokro bukan siapa hanya ada beliau yang siapa-siapa ini Ustadz Haris sudah paling tidak meskipun hanya kulitnya ya kurang mendalam ini kalau diperdalam mungkin Ustadz Haris bisa sampai nanti malam ya nerangkannya tapi yang jelas ya seperti itu artinya bahwa sama sekali tidak ada pertentangan kan begitu. Nah setelah ambengan itu kemudian diakhiri katakanlah seperti sebelum Idul Adha diakhiri dengan gunungan kan gitu Wali Songo. Nah ini soal gunungan itu gimana itu Mas Cokro? Ya, gunungan itu melambangkan gunung itu kekuatan spiritual ke atas ya, kekuatan vertikal. Ya antara umat dengan Tuhannya ini. Ya.
kemudian gunungan itu kan nanti dikasih makanan macam-macam itu. Iya. Dikasih makanan, semua makanan ada semua. Terus nanti setelah didoakan Hasil bumi itu hasil ya. bumi itu didoakan kemudian dibawakan. Ya. Kalau di Solo nih, saya kemudian dekat di Solo. Di Solo itu kan namanya grebek besar dari Kanjeng Sunan ya. Sunanan itu kan setiap anu pakai grebek besar itu di alun-alun dari masjid nanti diarak ke alun-alun diperebutkan ke masyarakat. Sama aja Di Surakarta ya. di Surakarta ya, Yogyakarta Surakarta mungkin sama aja. Kebetulan karena saya dekat dulu sering di Solo, jadi saya bicara di Solo. Nah ini melambangkan tadi Mas Tony bahwa kita itu sebagai kawulo manunggalin kawulo dengan Gusti itu penyatuan, bukan karena di dalam tubuh saya ada Allah atau Allah ya aku bukan, tapi ini antara hubungan vertikal horizontal ini. Ya, ini melambangkan suatu kekuatan spiritual yang sangat yang sangat teguh lah. Artinya bahwa para wali mengajarkan nek kowe itu kan nanti kaitannya dengan sekaten, Mas. Iya. Jadi nanti pada saat nanti mau masuk ke masjid itu nanti suruh pada basuh ya, membaca syahadaten. Tapi karena wong Jawa angel jadi sekatenan bilangnya. Dan dari syahadaten itu ya, kalau mau masuk aduh wudu dulu baca syahadat. Jadi orang tapi mengadakan pasar malam gitu loh Mas, pasar malam itu untuk untuk kebahagiaan semua penduduk lah. Yaitu hebatnya para wali itu. Jadi tidak pernah merusak apa yang ada di kearifan lokal itu ya. Tidak mesti haram. Sebenarnya itu ya. Haram, bid'ah, khurafat, enggak kayak gitu. Ya tetap diuri-uri dah ya. Itu yang paling hakiki adalah mereka mau jadi masyarakat itu tidak merasa merasa diuangke loh. Masuk ayo wudu main bersih kan ya gitu ya. Cuci tangan dulu pelan-pelan masuk sana. Terus ada gamelan sekaten itu yang kok aku agak lupa 2 gamelan itu yang ditabuh itu pada saat itu. Lah orang Jawa itu kan senengnya musiknya kan gamelan ya. Dan itu sangat luar biasa. Bangsa lain masih belum menggunakan, ini kita sudah menggunakan dari besi. Yang kalau membuat gamelan itu tidak semudah membuat gitar, kan itu tidak semudah membuat piano. Itu masih tali. Kalau bangsa Arab masih belulang. Nah itu kalau kita sudah bukan main itu ya. Nah terkait dengan ambengan dari gunungan tadi yang disampaikan oleh Mas Sokro itu mungkin juga menurut Wali Songo itu kan gunungan jelas merucut, segala sesuatu itu pasti akan merucut maring Gusti Allah kan gitu kan, meskipun Gusti Allah ku manggone nang ndi bae kan ada istilah, tapi pada intinya kan ini dari besar ini akhirnya mengerucut. Nah ini benar nggak Ustadz Haris dikaitkan dengan syariat Islam bahwa segala sesuatunya nanti pasti akan menuju kepada yang Maha Kuasa? Monggo Mas Haris, Ustadz Haris. Ya. Jadi semua itu memang akan kondur datang arson dalam along ya, Mas Tony. Tidak ada satupun perjalanan yang tidak menuju dia. Ya. Jadi kalau manusia dereng paripurna nggih, kalau sudah sempurna akan nyampe beliau, nyampe gitu ya. Tuhan gitu. Tapi kembali lagi ke tadi bahwa intinya Wali Songo dakwahnya memang sangat bijaksana, dengan cara-cara yang luar biasa. Tetapi Wali Songo juga punya komunitas untuk biasa bermusyawarah, amruhum syuro bainahum. Jadi masalahmu kamu bicarakan gitu. Ini Wali Songo hebatnya gitu. Jadi memang persatuan dan kesatuannya bisa membuat kita jadi muslim yang baik lah ya. Iya. Tidak-tidaknya lah ya. Toleransinya ya. banyak. Ya muslim yang keindonesiaan katakan. Terus kemudian Wali Songo dengan secara filosofis
menciptakan banyak peradaban di Jawa ini yang cukup fenomenal, tidak sebagaimana peradaban-peradaban agama yang tidak seperti di Jawa. Makanya Islam di Jawa, maksud saya dalam konteks Islam di Jawa bisa sangat spesifik gitu ya. Sangat spesifik sekali. Sangat spesifik dan sangat indah, sangat cantik di dalam melakukan atau terutama di dalam secara sosial, di dalam hubungan antar dan inter manusia gitu ya. Kemanusiaan. Belum nanas ya. Jadi ya yang saya maksudkan adalah dari Wali Songo itu tadi selalu mengajarkan kepada keadilan sebetulnya. Keadilan ya kunu qawwamuna ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Jadi harus ya apa namanya? Wahai manusia yang beriman, tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah egalitarianisme, tegakkanlah kebersamaan, tegakkanlah ya kebersamaan lah ya. Jadi hidup bergotong royong, hidup gotong royong itu hidup berkeadilan, Mas. Dan Wali Songo di dalam dakwahnya juga selalu pakai metodologi tasarrufur ra'iyah ngalal a'imah manutun bil maslahat. Jadi kepemimpinannya selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakatnya ya gitu ya. Makanya umat Islam di zaman itu ya sampai sekarang makmur di Jawa. Makmur, tentrem makmur. Walaupun kita nggak petrodolar seperti tetapi orangnya nggak ada yang kelaparan loh ya Mas. Iya. Karena memang yang dibawa berkah itu ya berkah. Dia adalah filosofi berkah itu ya. Dengan tinjauan dan tafsiran yang imajinatif gitu. Ya saya kira itu loh ya. Dencokro sama Mas Tony. Jadi kalau bisa disimpulkan memang siapapun kamu kan kayak gitu loh di dunia ini kan manusia terdiri dari Indonesia saja suku bangsanya banyak banget kan gitu. Belum di negara siapapun kamu nantinya kalau gunungan ini lambangnya kan begini kan bakalannya ya balik maning-maning ana kan kayak gitu ya. Meskipun kowe jadi jenderal, kowe jadi tidak penjarakan dan lain sebagainya, toh akhirnya semua akan menyatu pada Yang Maha Kuasa. Makanya sebelum menyatu ya di dunia sing guyub rukun kan begitu ya kan akhirnya nanti menyatu pada yang saat menghadap Yang Maha Kuasa, dan itu sudah hukum pasti ya, orang bakalnya menghadap Yang Kuasa kan pasti. Makanya selama kamu hidup ya yang guyub rukun toh nanti akan disatukan di sana kan begitu ya Ustadz Haris ya. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan apa namanya gunungan, filosofi gunungan itu sebetulnya lambangnya ya gunungan gunungan dari iya kan ya gini lancip lah ya itulah ya. Nah tentu saja pemirsa yang kebetulan sekali menonton lah ya karena perjumpaan kita dari lembah Gunung Slamet ini, kita mencoba untuk meskipun hanya kulitnya ya sekali lagi kami itu bukan siapa-siapa ya kulit tetok ya. Ya mencoba mengkaitkan antara apa namanya Hari Raya Idul Adha dengan kearifan lokal, falsafah Jawa itu. Ternyata menurut Ustadz Haris tadi sama sekali tidak bertentangan. Artinya tidak sinkretis lah. Bahwa kita itu hanya wali-wali di Jawa dulu menyepadankan, mengkiaskan. Karena orang Jawa kalau dikasih pengetahuan secara halus kan sangat masuk. Iya, lebih mudah diterima daripada kursi itu. Wah, itu malah ngelawan kan aja gitu. Memang halus sekali kan. Halus ya. Iya. Jadi mungkin sanepo. Iya, artinya cukup dengan sindiran tok wis kerasa kan gitu loh. Aku mati. Misalnya ini lah, waduh tehnya kental banget loh. Itu misalnya seperti itu pun ini Pak Ustadz Haris mungkin
mungkin nyindir apa ya, ini seperti itu ya. Iya. Ini karena kehalusan, Iya. mudah-mudahan ini masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya bisa mempunyai perasaan halus, kan seperti itu. Sebagaimana orang Jawa, sebagaimana orang Banyumas. Ya khususnya Banyumas ya, meskipun Blaka Suta apa anane kan gitu, tapi pada intinya yaitu tadi, kalau kembali lagi seperti Ustadz Haris katakan bahwa sebetulnya dalam kaitan Idul Adha, penyembelihan hewan itu intinya sebetulnya bukan nyembelih hewannya, tapi monggo Gusti Allah secara tidak langsung melalui Wali Songo itu sing disembelih kuwi sifat-sifat kewane manungsa kan gitu ya. Ya, ini untuk kesempatan kali ini tentu saja kami semua berkenan untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang paham dengan panjenengan. Silahkan tulis di komentar ya, saran, kritik, masukan, agar kita bisa lebih memperdalam lagi hal-hal yang tadi hanya kulitnya tok gitu ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, kan begitu. Akhirul kalam, saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa, dan saya Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, dan beliau Ustadz yang Haris siapa-siapa, Ustadz Haris. Terima kasih sekali Ustadz atas waktunya, dan terima kasih sekali Anda sekalian sudah berkenan untuk menyaksikan perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.